Tolong. Oke gengs, balik lagi sama Brown Novendra di sini. Hari ini gue mau bahas satu barang atau apparel atau gear motor ya, yang kayaknya jarang banget dibahas gitu ya. Jadi gue mau bahas sesuai judul dan thumbnail nih, Wearpack Kositani K0079XX kalau nggak salah. Yaudah, itulah pokoknya. Jadi gue mau bahas Wearpack yang satu ini karena besok gue menyentul dan ini gue sewa di RC Moto Garage ya. Ini Kositani seperti yang gue bilang tadi K0079XX. Ini Wearpacknya kalian bisa sewa juga di RC, tapi nanti kita bahas ke sana. Jadi kita langsung bahas ke Wearpack aja, kita lihat dari luarannya dan pelindung-pelindungnya lah ya. Tapi gue nggak akan bahas yang secara detail banget ya, karena gue takut salah salah ngejelasin gitu. Jadi gue bahas apa yang base yang gue lihat aja lah ya. Oke, jadi langsung aja. Dari mereknya Kositani, itu merek Jepang ya. Itu salah satu merek tertua mungkin di Jepang. Jadi Wearpack ini tuh sebenarnya udah cukup banget kalau buat kalian nyentul lah ya. Kalau dari segi penampilan, oke banget, warnanya merah putih. Ya sebenarnya Jepang sih, tapi kayak ada rada-rada Indonesia juga. Jadi kalau gua pribadi ya, menurut opini gua, poin pentingnya atau aspek menurut gua yang bagus gitu ya, itu pertama jelas keamanannya ya. Jadi dari segi proteksi, protektornya nih, terus di elbow juga ada, itu udah harus jelas. Yang kedua itu sih sebenarnya kenyamanan, tapi kenyamanannya bukan berarti halus atau ya harusnya sebenarnya kalau bagus jadi otomatis halus ya. Cuma yang jelas fittingnya sih, maksud gue nyaman tuh fittingnya, jadi nggak terlalu ngepres, nggak terlalu lebar juga, pokoknya pas dari segi fitting harus nyaman. Yang ketiga paling looksnya sih, biar keren dijepret aja gitu ya. Kalau kita bahas dari ini, dari kita buka dulu aja ya. Ini size-nya gue pakai BTW LL. Gue jujur kurang tahu juga kalau size Wearpack gimana ya. Bisa jadi tergantung brand beda size, tapi ini gue pakainya size LL. Ntar gue pakai juga. Dan biasa sih kalau Wearpack tuh kayak 50, 51, 52, 48 gitu ya pakai angka, tapi yang ini LL. Gue juga kurang paham. Dan kalau kita buka di sini tuh ada buat nama. Sebenarnya ini kalau kalian punya sendiri ini bisa ditulisin nama, terus blood type ya kalau misalkan Argent. Ini kita pindahin dulu aja deh. Nah, kalau kita bahas soal proteksinya, di sini bagian back ini udah jelas ada protektornya ya. Nih kayak busa, sebenarnya agak kurang kelihatan ya. Nih kayak busa-busa bulat gitu di dalamnya. Modelan-modelan kayak gini lah. Nih. Ini yang buat di bagian dalam. Gue nggak berani buka karena takut nggak bisa masang lagi. Dan kalau untuk bagian chest sih ya kayaknya ini doang, harusnya ada tambahan lagi yang khusus buat chest protector, tapi yang gue sewa ini dapetnya bagian depannya ini. Dan kalau dari segi elbow atau sikut ya, ini protektornya kayak gini, protektor keras juga di dalamnya, tapi nggak yang bikin kaku banget sih. Tapi ini belum ada elbow slider gitu ya, kayak yang zaman sekarang yang bagian apa sih yang buat ngegas rockin biasa orang-orang elbow down. Jadi ini kalau dipakai elbow down udah pasti kulitnya kena juga gitu. Jadi ya kayak gitu. Dan kalau untuk bagian paha sini ya kulit. Nah ini ada protektor lagi ya. Ini sama beserta knee slider atau knee pad, gue nggak tahu jujur namanya. Ke bagian belakang sudah jelas ada ini punuk ontak ya, gue nggak tahu apa namanya jujur. Biasa sih kalau di balapan yang aslinya ini buat nampung air juga atau melindungi bagian punggung mungkin ya, atau mungkin bagian kepala, karena kan ntar pas amit-amit jatuh lehernya jadi nggak kecengklak gitu ya, jadi helmnya kena sini dulu kalau misalkan ngedongak gitu. Tapi ini yang jelas penting banget. Dan mungkin buat aerodinamis juga kan, bisa dari helm ke Wearpack tuh bentuknya kayak simetris gitu ya. Ini bahan kulitnya biasa ditaruhin nama nih ya di sini kalau di pembalap profesional. Nah tapi ini Wearpack
doang ya, baru pakai doang, jadi nggak ada airbag-nya. Biasa kan ada sensor airbag-nya di sini, atau ya komputer buat ngatur airbag ya, tapi di sini nggak ada. Terus ya gitulah mungkin secara keseluruhan. Oke, sekarang gimana kalau gue pakai langsung aja wearpack, tapi sebelum pakai harus pakai inner suit dulu, oke? Oke, jadi gue udah pakai inner suit. Ini bebas aja ya sebenarnya, biar licin aja. Bahkan pembalap MotoGP kadang nggak pakai kayak Quartararo itu yang copot resleting ya, dia nggak pakai juga. Tapi ini bisa dijual juga di RC Moto Garage 450 ribuan kalau nggak salah, 400 ribuan lah. Boleh kali gitu. Dan ya udah, langsung aja kita pakai ya. Oh ya, gue lupa juga. Biasanya harusnya pakai kaos kaki ya, tapi karena gue males ke bawah lagi, jadi langsung aja. Jadi gini ya, kakinya kepasang dulu. Balap biasanya kalau udah kaki kepasang udah tinggal bagian tangannya aja. Tapi bentar, agak ngap. Oke, biasanya ini resletingnya sampai bawah dulu. Terus kalau emang bisa sendiri harusnya tangannya langsung masuk ya. Kalau udah biasa harusnya bisa sendiri. Nah gini, tanpa bantuan orang lain. Terus tinggal di resleting aja nih. Oke, gini ya posisinya. Dan gue dari dulu suka mempertanyakan kenapa orang kalau pakai wearpack tangannya gini. Tapi emang karena posisi wearpacknya tuh yang tangannya bikin begini gitu. Jadi kalau kita mau lurusin, ini malah ketarik nih bagian sini. Gak enak banget. Jadi yang gini terus posisinya. Bener-bener posisi mengendarai. Dan kalau untuk fittingnya, gue ngerasanya ya dari pundak sampai selangkangan itu benar-benar kayak ditekan gitu ya, jadi benar-benar ditekan. Tapi kalau posisi naik motor nunduk kayak gue biasa itu malah pas gitu, jadi nggak kegedean nggak kekecilan. Jadi ini menurut gue fittingnya oke banget. Ntar tinggal di resleting pakai sepatu. Oke, tadi udah pakai udah lihat cara masangnya. Kalau untuk lepas ya biasa, jadi ini dibuka dulu, jelas tangan juga dibuka ya dua-duanya. Terus tarik satu dulu biasa. Tarik satu, baru yang satunya lepas sendiri. Nah, terus tinggal didodorin gitu aja. Tapi karena mager jadi lanjutin video dulu aja. Oke, sekarang ngomongin ke sesi harganya ya. Harganya ini sebenarnya wearpacknya yang gue tahu ya, tipe yang ini itu range-nya 15 jutaan lah ya. Jangan tertipu sama thumbnailnya, memang gue sewa wearpack seharga 15 jutaan ini. Tapi harga sewanya itu 750 ribu rupiah ya. Dan berhubung rumah gue deket sama RC, jadi gue bisa langsung ngambil ke RC-nya. Gue nggak tahu kalau misalkan rumah kalian jauh, mau ketemu langsung di Sentul mungkin bisa juga, tapi gue juga nggak tahu gimananya ya. Dan jadi kalian dengan 750 ribu rupiah bisa sewa wearpack harga 15 juta ini. Dan pertanyaannya biasa, kalau crash gimana bang? Kalau amit-amit ya, kalau amit-amit crash atau gimana, lecet, rusak segala macam. Jadi nanti bakal ada biaya reparasinya ya. Tapi gue kurang tahu biayanya berapa. Mungkin bisa diobrolin langsung sama RC Moto Garage. Tapi gue rasa sih nggak mungkin semahal beli wearpack ini full 15 juta gitu ya. Nggak mungkin misalkan amit-amit gubrak terus kalian bayar 15 juta. Kecuali itu udah kayak parah banget. Tapi yang jelas nggak bakal semahal itu dan masih bisa diomongin lagi. Tapi ya bagi kalian yang sebenarnya mau nyentul dan nggak mau pusing soal keamanan wearpack, safety-nya udah nih langsung 750 ribu rupiah. Kalau untuk glove sama sepatu gue kurang tahu ya, bisa disewain juga atau enggak. Kalian langsung cek aja IG-nya, langsung tanya-tanya. Jadi ya itulah video sekarang. Jadi inilah video bahas soal wearpack ya. Sorry banget nggak terlalu detail yang gimana banget, cuma at least kalian ada gambaran. Kebetulan gue baru ngambil ini wearpack dari RC, jadi masih ada waktu sebelum nyentul besok, jadi gue bikinin aja videonya ya. Dan gue nyewa juga di sini. Jadi ya udahlah, itu aja paling untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow RC Moto Garage juga. Inner suit boleh kali. Jadi ya udahlah, dah.